Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Di video kali ini saya mau memberitahu teman-teman tentang fakta-fakta penting yang harus teman-teman ketahui mengenai tutorial online. Apa saja itu? Nonton sampai selesai dan semoga bermanfaat. Tutorial online adalah program belajar mandiri yang digunakan oleh mahasiswa universitas terbuka untuk belajar. Dalam tutorial online ini, mahasiswa bisa mendownload materi dari para tutor, berdiskusi dengan mahasiswa lainnya, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Masalahnya adalah, banyak mahasiswa yang rupanya belum mengetahui hal-hal penting mengenai tutorial online. Atau mungkin saja mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah tahu, tapi menganggap remeh fakta-fakta tersebut. Nah, fakta-fakta tersebut akan saya bahas dalam video ini, dan saya berharap setelah teman-teman mahasiswa mengetahui fakta-fakta ini, teman-teman bisa merubah pola pikir teman-teman dan juga bisa merubah sistem belajar teman-teman sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Hasil maksimal di sini yang saya maksud adalah nilai yang baik. Fakta yang pertama adalah tutorial online itu wajib dibuka. Yang saya maksudkan dengan wajib dibuka adalah harus sering dibuka setiap hari. Minimal 1 atau 2 kali seminggu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa membuka tutorial online setiap hari. Banyak mahasiswa yang hanya membuka tutorial online pada awal semester dan di akhir semester atau menjelang ujian. Padahal banyak hal berguna yang bisa kita dapatkan dari tutorial online ini. Jadi, fakta pertama yang harus teman-teman ketahui adalah tutorial online itu wajib dibuka sesering mungkin. Bila perlu, teman-teman harus membuka tutorial online itu setiap hari untuk bisa belajar, berdiskusi, dan mendapat ilmu-ilmu baru hasil diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Fakta kedua adalah teman-teman harus mengisi absensi yang ada di tutorial online. Absensi yang saya maksudkan di sini adalah tanda bahwa teman-teman mengikuti tutorial online untuk setiap mata kuliah yang teman-teman ikuti. Nah, absensi ini baru muncul 2 atau 3 semester belakangan. Sejak 2016 lalu, saat saya mulai kuliah di Universitas Terbuka, daftar hadir ini belum ada. Dulunya itu tutorial online terbuka begitu saja, materinya bisa langsung kita lihat, tugas-tugas yang diberi juga langsung bisa kita lihat. Tapi sejak tahun 2018 ada semacam tombol daftar hadir yang harus kita isi, yang harus kita centang setiap minggu untuk menandakan bahwa kita mengikuti materi mata kuliah dalam minggu itu. Jadi setiap hari, setiap minggu, teman-teman harus mengisi daftar hadir itu. Harus mencentang kotak keterangan bahwa teman-teman hadir di mata kuliah tersebut. Kalau teman-teman tidak mencentang daftar hadir tersebut, teman-teman tidak bisa melihat materi pelajaran minggu itu. Jadi, setelah teman-teman mencentang daftar hadir tersebut, baru teman-teman bisa melihat, bisa mendownload materi inisiasi yang diberikan oleh tutor, bisa mengikuti diskusi, dan juga bisa melihat tugas apa yang diberikan oleh tutor minggu itu. Jadi, daftar hadir inilah yang harus diperhatikan setiap minggu. Makanya tadi saya bilang, fakta pertama itu tutorial online harus rajin dibuka. Kalau tiap minggu teman-teman tidak membuka tutorial online, teman-teman akan kelewatan daftar hadir ini dan otomatis teman-teman tidak bisa mengakses materi inisiasi, diskusi, dan tugas-tugas yang diberikan. Materi yang ketiga adalah diskusi dan tugas-tugas yang ada di tutorial online itu dinilai. Jadi teman-teman, untuk setiap diskusi yang teman-teman ikuti dan tugas-tugas yang teman-teman kerjakan, tutor yang memberi tugas itu atau tutor yang bertanggung jawab untuk mata kuliah tersebut akan menilai
pekerjaan atau tugas yang teman-teman berikan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan minggu ini teman-teman sudah mengisi diskusi, teman-teman sudah mengirimkan tugas, tapi nilainya belum muncul di situ. Menurut saya itu akan menjadi tanggung jawab tutornya. Kita sebagai mahasiswa, kita berkewajiban bertugas untuk mengikuti diskusi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi, kalau seandainya nilainya belum muncul, menurut saya itu bukan jadi penghalang untuk teman-teman terus belajar, untuk teman-teman terus mengisi tugas dan diskusi yang diberikan. Toh nanti di akhir semester tetap akan muncul nilai-nilai dari setiap diskusi dan setiap tugas yang teman-teman berikan. Saya punya pengalaman beberapa mata kuliah memang setelah saya mengupload tugas, setelah saya mengisi pertanyaan diskusi, nilainya itu tidak langsung muncul. Jadi saya berpikir bahwa mata kuliah itu mungkin oleh tutornya tidak terlalu diperhatikan. Tapi ternyata di akhir semester pada saat akan ujian, nilai-nilainya itu muncul dan langsung muncul nilai akhirnya. Jadi menurut saya akan sangat tidak baik kalau ketidakmunculan nilai itu dijadikan alasan untuk tidak mengikuti diskusi atau mengisi tugas di minggu berikutnya. Jangan khawatir. Jadi sekali lagi saya bilang, diskusi dan tugas itu pasti dinilai, pasti diberikan nilainya. Jangan kecewa kalau minggu yang lalu teman-teman sudah mengisi diskusi, sudah mengerjakan tugas, tapi sampai minggu ini atau minggu depannya nilainya belum keluar. Itu bukan masalah. Teman-teman tetap harus tekun, disiplin mengerjakan tugas dan mengikuti diskusi, karena pasti di akhir semester akan ada penilaian untuk hasil jeli lelah teman-teman. Fakta yang keempat adalah tutorial online itu ada batas waktunya. Yang saya maksudkan ada batas waktunya di sini adalah bahwa materi-materi yang diberikan dalam tutorial online itu ada batas waktunya bagi teman-teman kapan bisa dibuka dan kapan tidak bisa dibuka lagi. Jadi, teman-teman tidak bisa melewatkan tutorial online begitu saja dan di akhir semester baru teman-teman mau mengisi sekaligus semua tugas, diskusi, dan apapun itu di tutorial online. Karena seperti yang saya bilang di fakta keempat ini bahwa tutorial online itu ada batas waktunya. Contohnya, untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum, minggu ini biasanya materi itu akan muncul di hari Senin. Materi yang baru itu akan muncul di hari Senin. Pada hari Senin itu, setelah teman-teman mencentang daftar hadirnya, akan muncul materi inisiasi, bahan diskusi, dan juga tugas yang akan diberikan. Tugas ini akan muncul 2 minggu sekali. Tapi untuk materi inisiasi dan diskusi itu akan ada setiap minggu. Nah, ketiga bahan ini ada batas waktunya. Jadi teman-teman bisa melihat ketiga bahan ini di hari Senin sampai dengan hari Senin minggu berikutnya. Atau ada yang masih memberi kesempatan sampai 2 minggu. Setelah itu, teman-teman sudah tidak bisa mengikuti lagi diskusi yang diberikan. Kalau materi inisiasi, teman-teman akan tetap bisa mendownloadnya. Tapi untuk materi diskusi, setelah waktu yang ditentukan itu, teman-teman sudah tidak bisa mengikutinya karena materinya itu akan terkunci, tidak bisa dibuka lagi. Itulah yang harus teman-teman ketahui. Jadi tidak bisa kita menggunakan sistem rapel, jadi setelah 2 bulan baru diisi sekaligus. Itu tidak akan mungkin karena materi-materi di minggu-minggu awal itu sudah akan terkunci dan tidak bisa teman-teman kerjakan lagi. Fakta yang kelima tentang tutorial online adalah tutorial online sangat membantu kegiatan belajar kita. Fakta yang kelima ini sudah saya buktikan sendiri dari pengalaman saya selama 4 tahun belajar di Universitas Terbuka. Faktanya adalah bahwa dengan rajin mengikuti tutorial online, kita otomatis akan rajin belajar, rajin membaca,
Membaca dalam hal ini bukan hanya membaca buku materi pokok, tapi juga membaca materi inisiasi yang diberikan oleh para tutor melalui tutorial online ini. Nah, yang namanya belajar di universitas terbuka itu, mahasiswa dituntut untuk belajar sendiri. Dari pengalaman saya, kalau belajar sendiri itu biasanya karena kesibukan, karena satu dan lain hal, kita melewatkan waktu belajar kita. Jadi, dengan adanya tutorial online ini, kita sangat terbantu karena setiap minggu itu selalu ada yang harus kita kerjakan. Ada diskusi yang harus kita isi, ada tugas yang harus kita kerjakan. Dengan demikian, mau tidak mau, demi mengikuti diskusi dan mengerjakan tugas ini, kita akan membuka buku materi pokok, membuka materi inisiasi yang diberikan oleh tutor, dan secara otomatis kita akan belajar setiap minggu. Secara tidak sadar, tutorial online ini membantu kita untuk disiplin belajar setiap minggu. Ini adalah fakta penting kelima yang sudah saya buktikan sendiri dari pengalaman saya selama belajar di Universitas Terbuka. Fakta yang keenam, bahwa tutorial online ini berkontribusi dalam nilai akhir kita. Ini juga sudah saya buktikan. Semester ke-7 saya mendapat IP 4. Atau dengan kata lain, semua mata kuliah yang saya ikuti di semester itu mendapat nilai A alias 4. Itu saya dapat dengan cara rajin mengikuti tutorial online. Rajin dan disiplin mengikuti diskusi dan mengerjakan tugas-tugas. Seperti yang saya bilang di fakta kelima tadi, bahwa tutorial online ini membantu kita untuk disiplin belajar, dan pada akhirnya nilai-nilai yang kita peroleh dari hasil mengerjakan tugas dan mengikuti diskusi itu akan membantu menambah hasil ujian kita supaya nilai kita menjadi lebih baik. Mengenai hasil ujian sendiri, saya rasa kalau kita mengikuti tutorial online setiap minggu, kita otomatis belajar setiap minggu, maka nilai ujian kita itu pasti baik. Karena materi-materi yang diujikan dalam ujian itu bersumber dari buku materi pokok dan sebagian materi inisiasi, diskusi, dan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Jadi, dengan memperoleh nilai ujian yang baik, nilai diskusi dan tugas yang sudah kita kerjakan sepanjang mengikuti tutorial online dalam semester itu akan diperhitungkan. Makanya saya dalam fakta yang keenam ini, saya memberitahu teman-teman bahwa ingatlah, nilai-nilai diskusi dan tugas yang teman-teman peroleh dari tutorial online itu berkontribusi menambah nilai akhir teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, jangan anggap remeh diskusi dan tugas yang ada di tutorial online. Nah, teman-teman, itulah 6 fakta penting yang harus teman-teman ketahui tentang tutorial online. Untuk teman-teman di Universitas Terbuka yang saat ini sedang belajar, semoga 6 fakta penting ini, yang pertama, bahwa tutorial online wajib dibuka setiap hari. Yang kedua, ada absen dalam tutorial online yang wajib teman-teman isi. Yang ketiga, diskusi dan tugas dalam tutorial online itu selalu dinilai. Yang keempat, bahwa tutorial online itu ada batas waktunya. Yang kelima, bahwa tutorial online itu membantu kita belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, bahwa tugas dan diskusi yang kita kerjakan dalam tutorial online itu berkontribusi menambah nilai kita. Semoga dengan mengetahui ke-6 fakta ini, teman-teman bisa memperoleh nilai yang baik, teman-teman bisa memaksimalkan manfaat tutorial online sepanjang semester ini, sehingga di akhir semester nanti teman-teman bisa memperoleh nilai yang maksimal. Demikian 6 fakta yang harus teman-teman ketahui tentang tutorial online untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya
nonton, like, dan share video-video saya. Dan berikutnya saya akan lebih banyak lagi membuat video-video menarik, video-video yang berguna dan membangun untuk teman-teman. Sampai jumpa.